Shalom saudara-saudari yang saya kasihi, saya sangat bersyukur pada pagi ini kita dapat berkumpul secara talian untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita angkatkan lagu ini, Mengejar Hadir-Mu. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu Tuhan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin mengejar hadir-Mu. Kami ingin membawa sembah kami kepadamu.
Dan kami ingin menyatakan kebesaran-kebesaran-Mu. Bapa di surga, inilah rindu kami, inilah rindu hati kami, ingin berada di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara-saudari yang berada dimanapun yang sedang mengikuti renungan pagi pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama sekali lagi pada pagi hari ini. Dan tema kita dalam minggu ini adalah Mengalami Allah, refleksi bersama Henry Nouwen. Dan tema kita pada hari ini adalah pada 16 Februari 2012, yaitu mengembangkan doa yang terbuka. Mengembangkan doa yang terbuka, yang saya ambil dari Mazmur 139 ayat 23, yang berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Saudara-saudara, ini adalah kata-kata Daud kepada Tuhan, di mana Daud sungguh rindu untuk mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Dan dia bersedia untuk membuka hidupnya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hati Daud terbuka dengan lebar, dan dia sungguh rindu supaya Tuhan juga mengenali hatinya dan menguji pikirannya dan mengenali pikiran-pikirannya. Saudara-saudara, tema kita tadi adalah mengembangkan doa yang terbuka. Kita mau belajar daripada Daud untuk datang di hadirat Tuhan dengan berkata, selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Kita mau tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mau semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada rahasia yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya tidak ada rahasia yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan boleh menembusi hati kita, melihat pikiran kita yang paling dalam, melihat rencana hati kita yang paling dalam. Tuhan mengenalinya. Saudara-saudara yang kekasih, inilah harapan kita. Kita mau supaya hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan dalam doa bukan saja pikiran yang harus bicara, tetapi juga hati kita. Di dalam doa bukan saja pikiran kita yang bercakap, tetapi juga hati kita yang berbicara kepada Tuhan. Perasaan sebenar yang ada di dalam diri kita harus kita ungkapkan. Pertanyaan-pertanyaan kita yang kita ungkapkan kepada Bapa kita. Banyak pertanyaan, kerisauan kita harus membukanya di hadapan Tuhan. Kekecewaan kita, masalah kita ungkapkan di dalam doa kita kepada Tuhan. Sebenarnya saudara, doa bukan tempat untuk bersopan santun. Doa adalah tempat di mana kita mengekspresikan keadaan hati kita. Saya pernah, saudara-saudara, karena saya begitu dilukai, saya datang kepada Tuhan dan berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa kau suruh dia datang ke sini? Kenapa dia harus berada depan saya? Kenapa dia melakukan perkara yang sebegini dengan saya? Saya marah kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan. Dan kadang-kadang juga saya membawa hati yang mengadu kepada Tuhan. Mengadu kesakitan saya diperlakukan dengan salah. Saya datang kepada Tuhan, melampiaskan segala amarah saya, melampiaskan kesedihan saya. Saudara-saudara, itulah doa. So, doa bukan sekedar percakapan permohonan.
Doa adalah juga tangisan hati kita, ungkapan kerinduan hati kita. Doa juga merupakan tempat di mana kekhawatiran dan harapan, ketakutan dan iman bercampur aduk. Ya, memang Tuhan, saudara-saudara, bila kita datang menghampiri Tuhan dalam doa, kita membawa segala kekhawatiran kita. Kita juga membawa harapan kita. Kita juga membawa ketakutan. Dan kita juga membawa iman. Semuanya bercampur aduk. Di mana kita mengeluarkan isi hati kita adalah kepada Tuhan. Ungkapan hati tidak semestinya kata-kata yang indah, saudara. Membangun dan menghormati dan juga bukan semata-mata kata iman. Kadang-kadang doa kita penuh dengan kekerasan dan kekecewaan, tetapi ianya doa yang menuntut jawaban untuk mencari kelepasan, dan doa yang lahir daripada harapan, doa yang lahir dari perhubungan yang erat dan kuat dengan Tuhan, boleh mengungkapkan isi hati yang penuh dengan pergumulan. Henry Nouwen berkata, doa menyembuhkan. Bukan saja jawaban dari doa yang boleh menyembuhkan, dan juga bukan semua doa boleh menyembuhkan. Hanya doa dari hati yang mengungkapkan hal yang tersembunyi, hal yang paling dalam, yang boleh membawa kelepasan, kedamaian dan kesembuhan kepada kita. Saudara-saudara, marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan doa kita, membawa hati kita, membawa jiwa kita, membawa keseluruhan tubuh kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa doa itu bukan hanya sekedar ungkapan permohonan, tapi doa juga boleh menjalin perhubungan yang rapat dengan Tuhan. Dan doa juga boleh menyembuhkan kita yang keletihan. Doa juga memberikan kekuatan. Doa juga boleh membawa kita merasa terlepas. Dan doa juga boleh membawa damai di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, marilah kita belajar untuk datang terbuka di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berkata seperti apa yang Raja Daud katakan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Kita mau terbuka di hadirat Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Kita membawa luka kita, kita membawa tangisan kita, kita membawa kegembiraan kita, kita juga membawa sorak-sorai kita. Saudara-saudara, inilah yang membuktikan perhubungan kita dengan Tuhan. Jika kita boleh datang begitu dekat dengan Tuhan, membawa segala macam kata-kata hati kita yang keras, yang kasar, yang tangis, yang rindu, yang marah, yang bersyukur, yang memuji Tuhan. Saudara-saudara, bila kita boleh membawa hati itu kepada Tuhan, inilah yang membuktikan bahwa kita mempunyai perhubungan yang erat dengan Tuhan. Dan kita rela Tuhan melihat dari keseluruhan diri kita, dari pikiran dan hati kita, dan kata-kata dan perbuatan kita. Saudara-saudara, biarlah doa kita doa yang menyembuhkan. Bahan doa kita pada hari ini, mari kita berdoa supaya kita boleh membawa diri kita sebagai terbuka di hadapan Tuhan. Kita boleh membuka diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kita belajar untuk berdiam di hadirat Tuhan. Dan kita boleh mendekati Allah dengan sepenuh hati. Kita boleh mendekati Allah dengan sepenuh hati. Kita boleh bebas membawa segala seluk-beluk kehidupan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa, oh ini perbuatan yang saya tidak boleh bawa ke hadapan Tuhan. Ya, ini adalah Tuhan tidak suka ini, oh saya tidak akan bawa. Saudara-saudara, itu masih ada yang kita sembunyikan, masih ada yang kita ketepikan, yang kita rasa oh Tuhan tidak dapat lihat, oh Tuhan tidak mau lihat.
Saudara-saudara, mari kita membuka hati kita, hidup kita transparansi di hadapan Tuhan. Dan di dalam doa kita membawa ini kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin mengejar hadir-Mu. Kami ingin Engkau menyelidiki hati kami. Kami ingin Engkau menyelidiki, menilai pikiran-pikiran kami. Supaya kami Tuhan belajar untuk terbuka di hadapan-Mu, membuka hati kami di hadapan Tuhan, dan belajar untuk tidak menyembunyikan apa-apa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan boleh menyembuhkan kami, boleh memberikan kelepasan, dan boleh memberikan kedamaian di dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.